Cash. Kalau saya suka yang cash. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya pakai nadanya tilawati. Lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Jadi ini kan. Sudah pada makan semuanya? Belum. Wah, panitia ini harus. Sudah makan lah ya, masa belum? Sudah mandi semuanya? Sudah mandi? Sudah. Coba senyum semuanya, senyum. Kanan kirinya, lihat kanan kirinya, senyum. Sama teman kanan kirinya tuh. Manis itu ganteng aja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM, alhamdulillah tadi sudah hadir memberikan sambutan pada Ketua TPA yang alhamdulillah dan teman-teman guru TPA hari ini yang berkesempatan hadir, Ustaz Muslim dan ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, dan tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, kakak-kakak ya, boleh dong kak? Kakak semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabarnya hari ini? TPA Darussalam? Udah punya jajar belum? Udah? Apa jajarnya? Belum ya Ustaz. Coba kasih. TPA apa TPQ? TPQ kayaknya. TPA? TPA apa TPQ makanya? TPQ. TPQ ya. TPQ Darussalam. Ya ini PR-nya nih sama nanti coba sama teman guru biar ada penyemangatnya untuk putra-putri kita, anak-anak kakak kita ya. Alhamdulillah saya ikut bersenang juga tadi dari MC ya Ustaz Fajar. Alhamdulillah saya senang sekali malam ini bisa ketemu kakak-kakak semuanya dan adik-adik ya, yang ganteng, yang cantik, yang soleh, yang solehah. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Darussalam, dan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan ya, dimudahkan
urusannya di sekolah maupun di rumah ya, dan dimudahkan nanti kedepannya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menggantikan generasi selanjutnya. Mudah-mudahan perumahan kita Darussalam menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang kelak kita mohon semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, nggak perlu perkenalan kan ya? Nggak usah lah ya. Nama saya Sabar, itu nama pendeknya. Kalau mau nama panjangnya juga boleh. Sabar banget. Iya. Biasanya udah bisa ditebak gitu ya. Tinggal tambah A yang banyak ya, di depan maupun yang belakang. Ya itu. Hop. Amin. Alhamdulillah saya kemarin di WA oleh Ustaz Wayono, Kak Yono yang luar biasa dahsyat ya. Beliau semangatnya luar biasa, saya jadi malu sekarang kalah semangatnya sama beliau gitu. Semangatnya tidak pernah surut, tidak pernah padam ya. Mudah-mudahan kalian bisa meniru seperti guru-guru kalian nanti, termasuk diantara Kak Wayono nanti ya. Amin. Siapa yang mau jadi pendongeng? Ada yang mau jadi pendongeng nggak kira-kira? Belum terpikir ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejaknya Kak Wayono atau Kak Yono. Dan siapa boneka namanya? Coki ya. Kalau nama Coki saya belum tahu tuh dapat dari mana kalau itu ya. Setahu saya itu ada Coki sih Tohang. Kalau baik, kakak dan semuanya, perkenalan singkatnya sudah ya. Saya tinggal di depan situ. Anak saya 5 ya. Wow. Iya 5 kan? Gak percaya ya? Gak percaya. Gak percaya kan? Ya nanti suatu saat boleh lah. Atau saya lihatin fotonya gitu kalau nggak percaya. Atau main di blok B5 12A itu depan situ. Yang pertama tadi Syafiq itu, kalau pengen kenalan tuh Syafiq di belakang. Suruh masuk bimbingan katanya. Ya, mungkin karena tidak pernah nongol semenjak SMP ya, dia di pesantren di Karawang insyaallah. Baik, langsung saja saya diberi amanah untuk memberikan materi makna hijrah dan muhasabah. Di situ sebenarnya plus Ustaz Wayono sebenarnya harusnya di depan sini juga. Jadi ada teman-teman kemarin yang ikut sholat Jumat di masjid hari ini, hari Jumat kemarin, ikut kan? Kalau tidak salah Ustaz Ajat kemarin juga menyampaikan tentang makna hijrah. Ada yang ingat gak? Ada berapa kemarin? Ayo, nanti itu soal 3 atau 4? Kasih 3. Yang pertama apa makna hijrah itu? Berpindah. Terus yang kedua? Berubah. Berubah kan? Kalau dulu ada satria wajah hitam zaman saya, berubah. Kalau sekarang apa ya? Banyak sih film sekarang. Yang ketiga? Gak tahu. Apa ya? Berubah kan udah ya? Sudah. Pindah. Berarti yang apa namanya? Ketiga berubah, berpindah, melangkah dan berubah. Itu berubah udah. Gak tahu lupa juga. Pokoknya itulah. Intinya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang tahu? Atau KBBI, hijrah itu diartikan ya, dulu berpindahnya Rasulullah SAW
dari mana? Maka Mekah ke Madinah. Nah, karena sekarang sudah tiada hijrah dari Mekah ke Madinah, maka makna hijrah itu tadi itu ada 3 kurang lebih. Atau bisa diartikan berpindah. Nah, berpindahnya karena bukan lagi dari Mekah ke Madinah, diartikan berpindah maknawi ya. menuju ke yang lebih baik. Baik, bukan yang. Jadi kalau ada pernah lihat dengan cerita preman tobat, itu yang di TV itu loh. Pernah nonton nggak? Oh enggak ya. Udah beda. Ya udah beda. Preman pensiunan tuh ya. Nah itu berarti dari awalnya jadi preman gitu kan, terus dia menjadi lebih baik, tobat, ya kan? Nah itu bisa disebut juga dengan hijrah. Nah, kalau kalian hijrahnya apa? Kalau untuk kalian, ini kan masih sekolah semuanya kan? Ada yang nggak sekolah kan? Sekolah semuanya kan? Yang SD itu angkat tangan SD. Oh SD, alhamdulillah. Banyak kan perempuan SD ya? Oh SD juga kan? Ulang-ulangi SD, angkat tangannya. Oh, banyak alhamdulillah. SMP. SMP ya banyak. SMA. Oh SMA nggak ada ya? Wah. Ada SMA SMK maksudnya. Oh ya. Baru disebutin SMK-nya ya, maaf. SMK 1, 2, 3, alhamdulillah. Yang perempuan nggak ada yang di SMK? Belum ya? Belum datang. Ya. Nah, tentunya kalau kalian sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri, makna hijrah itu bisa diartikan juga artinya menuju kebaikan juga. Yang biasanya mungkin kalian ada yang suka bolos sekolah nggak? Nggak ada kalau sini mah ya. Nggak kayak saya dulu. Ada yang suka lompat pagar sekolah nggak? Tidak. Alhamdulillah soleh-soleh semuanya. Ada yang kalau pas lagi pelajaran bapak ibu gurunya lagi ngajar, ada yang suka keluar kelas pura-pura ke toilet gitu terus gak balik lagi, ada nggak? Ke kantin gak balik lagi, ada? Wah ada kayaknya baru ketahuan. Ya, soalnya zamannya udah beda dengan saya dulu gitu. Kalau dulu dalam tanda kutip nakalnya kita gitu ya, itu nggak sampai pada berantem tawuran kayak buat celurit kayak gitu, nggak ada. Baru. Kenapa baru? Gitu. Nah ini nanti penting juga nih untuk terutama kakak-kakak yang SMP, yang SMA atau SMK ya. Ini penting nih, jangan sampai nanti kalian diajak sama temennya yang mungkin nggak tahu gitu kan, atau mungkin ikut-ikutan ya. Ternyata sampai jalan raya diajak seperti itu gitu. Makanya pentingnya kita ini punya komunitas orang-orang yang baik, orang yang soleh itu seperti itu. Begitupun di sekolah kalau bisa nyari teman yang baik saja gitu. Punya teman yang gak baik kan di sekolah? Ada nggak teman yang gak baik? Banyak. Ada. Ya. Kalau bisa dihindari teman-teman yang kurang baik. Karena itu adalah bagian semangat kita untuk hijrah gitu kan. Kita berusaha mencari ya
teman-teman yang baik sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik seperti itu. Nah, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi hijrah itu tadi apa? Berpindah, ya. Atau kalau tadi yang zaman Rasulullah berpindah dari Madinah ke Makkah ke Madinah. Nah, di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali beberapa ayat yang menjelaskan tentang hijrah ini ya. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah fisabilillah, maka mereka itu dan mereka mengharapkan rahmat dari Allah ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mungkin kalau teman-teman semuanya, kakak semuanya ya belum merasakan apa ya, pahitnya kehidupan. Kecuali mungkin Kak Yono mungkin udah merasakan pahit manisnya kehidupan. Jadi kalau makanya jangan sampai begini teman-teman. Kalian tumbuh SMP, SMA itu kan tadi ketemu komunitas atau teman-teman yang kurang baik ya. Terus ternyata mohon maaf naudzubillah kalian ikut yang kayak tadi ya di jalan dan sebagainya gitu, mohon maaf ternyata meninggal. Alhamdulillah. Itu kira-kira dicatatnya apa itu sama malaikat itu? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Hah? Su'ul khatimah ya. Kalian lagi berantem sama nggak tahu lah sama siapa gitu kan, bahwa itu ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Tapi insya Allah sekali lagi itu Pak Ustadz mengingatkan kepada teman-teman semuanya ya, jangan sampai kita semuanya terbawa oleh hal-hal yang kurang baik ya, sehingga itu akan merugikan kita sendiri seperti itu. Nah kemudian di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin ya selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ketika kalian punya semangat untuk menjadi lebih baik ya, menghindari perilaku-perilaku yang kurang baik, di dalam hadis ini disebutkan bisa juga dimaknai sebagai sebuah semangat untuk berhijrah gitu. Semangat untuk berhijrah, untuk terus menuju ke yang lebih baik. Tadi motonya sudah disampaikan oleh Kak Mayono. Motonya apa tadi? Mabit kita temanya apa tadi? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dibalik. Kebalik. Saya udah semangat aja. Hari apa? Esok. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kok jadi kaget saya juga. Intinya kita harus menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik. Ingat teman-teman, kita ini punya
tiga masa ya. Yang masa pertama itu masa yang sudah berlalu. Masa yang kedua apa? Masa yang kita sedang lalui ini. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa lalu kira-kira bisa kembali lagi gak? Karena ada lagu katanya kalau seandainya aku bisa ya kan, saya gak akan mau jadi gede lagi, mau jadinya mau jadi kecil terus gitu. Karena kecil tuh enak katanya gitu kan, main aja terus gitu kan ya. Ya itu udah berlalu itu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin akan terulang lagi gitu. Saya dulu ya kan, dengan segala kesolehannya Kesalahannya ya, karena mohon maaf kalau dulu saya sekolah itu lurus-lurus aja gitu, nggak mohon maaf nggak kayak yang lain gitu ya, nggak kayak sebelah kanan. Jujur ya paling nakalnya saya apa ya, ikut-ikutan bolos itu aja kalau dulu mah, diajak teman main kemana gitu, jadi saya ikut-ikutan karena sebenarnya ikut sekelas gitu kan, saya kan gak enak ikut sendiri gitu. Jadi saya kelas kompak gitu, karena jam kosong udah habis ujian ujian akhir semester gitu kan, gak ada pelajaran gitu, mau ngapain, udah kita pulang bareng aja dah gitu, bukan pas pelajaran kayak kalian udah pulang gitu kan, gitu. Kalau dulu nakalnya cuma gitu, jadi ya nggak ini banget lah gitu kan. Dan alhamdulillah saya dulu saya STM ya. Ada yang STM, ada SMK ya. Kalau sekarang namanya SMK. Dulu saya ketua OSIS loh. Saya kayaknya baru pertama kali cerita gitu ya. Mungkin kalian juga belum tahu. Nah, maksud saya begini teman-teman nih, yang SMP, yang SMA tuh, kalau bisa kalian itu aktif ikut di kegiatan kayak gitu, organisasi yang dari sekolah tuh. Apa aja misalnya? Ada OSIS, apa lagi? PNR, apa lagi? Pramuka, betul. MPK, Paskibra. Terus apa lagi? Eskul, ya. Hah? Kalau dulu saya ada PKS, pasukan partai ya. Apa PKS itu nggak sih katanya? Patroli keamanan sekolah gitu. Jadi kalau ada yang telat-telat itu dia yang jagain gitu. Nah kalau di sini nggak tahu, sekarang masih ada nggak ya? nggak ada. Ataupun yang lainnya. Jadi dengan ikut organisasi, insya Allah kalian bisa akan lebih baik nanti ke depan. Coba lihat ini yang ada di sini semuanya ini. Saya yakin dulu SMP SMA-nya pernah ikut organisasi, sehingga dia berani ngomong di depan, berani tampil, gitu. Bukan begitu salahnya? Tuh betul. Bukan itu kayak sama selain tuh. Iya. Iya aja. Kayaknya beliau lurus-lurus aja kalau dulu. Ya kalau saya memang dulu aktifnya di Pramuka. Di Pramuka. Ya, silakan. Gak boleh ikut yang lain ya, satu-satu. Kalau dulu saya aktif di Pramuka, saya pernah ikut Saka, Satuan Karya, Saka Bayangkara. Jadi dulu saya temannya itu Pak Polisi saya dulu. Iya, didiknya sama polisi. Cuma sayangnya ya, teman-teman saya udah jadi polisi, saya jadi kepala sekolah. Karena apa? Saya ngelamar polisi, tinggi saya nggak dapet. Iya, jadi saya sadar diri lah gitu. Ya sudah. Terus keduanya nggak punya uang gitu, nggak punya uang untuk melanjutkan sekolah kuliah lagi seperti itu. Pengen ada beberapa teman yang alhamdulillah ya ketemu waktu di Samsat di Bekasi Setul bikin SIM, ada ketemu terus di grup
Ya kemarin sempat ada di Polda juga ada. Ya tapi saya insya Allah saya apa ya banting setir kayak pilih ngajar, ya. Tersesat di jalan ngajar. Ya. Ada yang mau jadi guru nggak kira-kira? Banyak kayaknya. Banyak. Wah, ini alhamdulillah satu. Yang laki-laki ada mau jadi guru nggak? Nggak ada. Mau jadi apa kira-kira? Hah? Kayaknya anak ini belum ada masa depannya nih. Yang SMA, yang SMA. Mereka jadi mereka. Yang SMA kira-kira mau Jadi pemain tadi. apa? Selain kerja loh ya, kerja itu mah harus. Kerja. Jadi guru TPA. Ya, jadi guru itu. Ya. Jadi guru itu asik insya Allah. Ya. Jadi guru itu asik. Nanti kalau nggak percaya jadi guru aja. Kalau sekarang kan belum. Saya itu kelas 3 SMP itu udah ngajar. Ngajarnya apa? Ngajar pramuka anak SD. Ya karena aktifnya di pramuka tadi itu. Terus SMA juga ngajar anak-anak SMP yang dulu SMP saya. Dipanggil sama gurunya suruh ngajar di situ. Ngajar itu aja PBB gitu, baris gitu, pramuka gitu. Kalau dulu emang kita ya alhamdulillah sekarang kan ilmu agama banyak ya. Makanya teman-teman tuh bersyukur ya. Kalian dididik ya kan? Dididik ya. Ya dididik ya. Sekarang itu ya Allah luar biasa ilmu itu ya. Ilmu agama banyak ustadznya gitu kan. Mau belajar dunia juga banyak. Tinggal tanya Mbak Google gitu kan. Iya gak? Ada yang suka tanya Mbak Google gak? Atau tanya TAI? Kenal gak TAI? Hah? Itu loh AI itu loh. Mbak Meta. Kata orang sini kata TAI katanya. Nah, saya kan orang Argentina kan. TAI kata AI itu loh. Sekarang kan jawabnya AI kan. Jadi oleh karena itu teknologi ini pesan nanti pesan saya ya ke teman-teman semuanya. Tantangan kita hari ini itu adalah di antara teknologi. Tiap hari ada yang megang HP. Siapa yang di rumah udah megang HP sendiri? Di rumah udah dipegangin HP sendiri? Masa enggak ini? Iya. Enggak, masih baru. Banyak ya, alhamdulillah. Pesan Ustaz Sabar, hati-hati. Hati itu maksudnya itu gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau untuk cari ilmu gampang sekarang itu. Yang penting sekarang itu adalah karakter kalian, sikap kalian, ya kan? Jangan sampai orang pinter, banyak orang pinter di Indonesia ya kan ya. Tapi apa? Yang korupsi juga banyak. Sampai akhirnya kita nggak bisa apa? Nggak bisa jadi negara maju Indonesia gara-gara korupsi, ya kan? Nah kalian ini calon-calon pemimpin masa depan ini nanti jangan sampai menjadi beban negara, gitu. Jangan sampai menjadi orang yang justru ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Masih semangat? Nah ini baru gentak saya. 1 jam lagi kan ya? Nah, jadi itu teman-teman hijrah itu ya bisa berarti tadi ya meninggalkan pergaulan yang toksik. Apa tahu toksik? Anak remaja sekarang kata toksik gitu ya. Yang selanjutnya ya, makna hijrah itu bisa kita artikan kalau buat kalian ya, berhenti untuk
berkata yang tidak baik. Yang biasanya manggil cok gitu. Ada? Di sini manggilnya apa biasanya? Colis. Hah? Hah? Apa manggilnya? Iya, biasanya kalau jangan kalian yang di sekolah ini, anak-anak pesantren itu sekarang pada ketularan gitu kan? Iya kan? Nah, ingat di agama kita diajarkan untuk memanggil orang itu sesuai dengan yang terbaik, namanya yang terbaik. Kenapa saya diberi nama Sabar? Sabar itu kan baik kan? Iya enggak? Kalau nggak baik saya nggak mau dikasih nama Sabar. Soalnya saya pernah ditawarin sama guru saya kelas 6. Bang, jenengmu diganti lah Bang. Ngerti apa? Orang nih. Bang, namamu mau diganti apa enggak? Gitu. Atau mau ditambahin? Gitu. Waktu kelas 6 tuh sebelum apa itu ujian yang panas, kalau dulu itu ujian kenaikan itu ditanya sama guru kelas 6 saya. Ditanya begitu, enggak saya ulang lagi. Saya jawab, enggak Pak, saya udah namanya itu aja, saya udah ada orang tua gitu. Oh ya wes. Ngerti lah. Ya sudah, kalau enggak apa-apa gitu kan. Gitu. Saya nggak akan cerita kenapa namanya Sabar. Kita lanjutkan aja, nanti lama, nanti bisa sampai jam 11. Yang berikutnya bisa bermakna tadi itu, ya. Yang biasanya teman-teman itu mungkin dapat apa itu scrollan yang kurang bagus, tapi insya Allah di sini mah soal-soal semuanya yang ditonton lah gitu ya. Antuk. Oh. Yang terakhir ya, ayo kalian rutin rajin sholatnya, baca Al-Qur'annya, ya kan? Terus apa lagi? Berbakti sama orang tua, ya. Itu 3 aja tuh pesan saya tuh. Rajin sholatnya, baca Al-Quran, berbakti sama orang tua dan guru. Nah tuh, mau guru di sekolah, mau guru di TPA, mau guru di manapun. Insya Allah dengan 3 itu ya, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tadi sesuai dengan tema kita. Nah yang terakhir muhasabah. Yang terakhir dari terakhirnya nanti ada lagi banyak maksudnya. Muhasabah itu ada yang tahu nggak apa muhasabah? Bahasa mana sih? Muhasabah bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Inggris? Apa bahasa Cina? Muhasabah. Bahasa apa? Hah? Ada orang nggak sih di sini? Bahasa Indonesia. Nah, muhasabah itu bahasa Arab. Kalian sadar nggak sih ternyata bahasa Arab itu banyak sekali diserap menjadi bahasa Indonesia. Tahu nggak diserap? Ya kan? Kursi itu bahasa apa? Bahasa Arab, kursiun. Ya kan? Karena lidah Indonesia kursi aja, nggak keyur. Ya kan? Apalagi banyak. Ayo, siapa yang bisa tunjukin lagi? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Musyawarah. Tuh. Musyawarah tahu kan kalian? Itu dari bahasa Arab. Mati itu bahasa Arab. Ya satu Muslim ya, mati bahasa Arab kan? Tuh. Apa lagi? Masjid. Kitab tuh. Makanya orang kalau mengklaim bahasa Arab itu bahasa yang kaya loh teman-teman semua itu.
Makanya banyak diserap oleh negara kita jadi bahasa Indonesia dan apa namanya diakui gitu kan. Apa itu muhasabah? Halo, halo. Masih ada orang nih? Ya kemarin Jumatan ya, cuma satu ya itu. Muhasabah itu introspeksi diri. Bahasa gampangnya apa ya? Evaluasi bisa nggak? Evaluasi bisa. Bercermin diri. Bercermin diri, berkata diri, ngaca. Mengingat-ingat apa ya dulu saya itu punya salah apa gitu kan? Apa sih yang pernah saya lakukan gitu? Nah, yang sudah kita lakukan yang dulu-dulu itu, kalau buruk ya jangan dilakuin lagi gitu maksudnya. Itu namanya muhasabah. Makanya di sekolah-sekolah kalian kadang ada sesi muhasabah. Biasanya pada nangis, ya enggak? Atau pura-pura nangis, ada? Padahal dia enggak nangis itu ya. Ustaz Sabar sering nemuin kayak gitu soalnya. Ya, gurunya udah nangis dari dia nangis pura-pura nangis, ternyata pas deketin ketawa sendiri malah gitu kan. Kayaknya ada di sini nih. Ada? Iqbal. Nah, itu. Apa yang sudah kita lakukan kemarin ya untuk orang tua kalian, untuk bapak ibu guru kalian kan? Apa yang sudah kalian lakukan kepada teman-teman kalian? Pernah gak nyakitin temennya? Pernah gak nyakitin hati, nyakitin orang tuanya misal gitu kan? Nah itu namanya muhasabah ya. Agar apa? Agar yang kita lakukan yang jelek-jelek yang dulu-dulu itu tidak kita ulangi lagi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Nah, kenapa hijrah dan muhasabah ini penting untuk kalian semuanya? Ya. Kenapa penting? Yang pertama karena kalian ini masih masa muda, ya. Muda kan semuanya? Ya, gak ada kakek kan tadi. Kakak kan ya, bukan kakek kan? Ya. Masa muda itu masa-masa emasnya, masa pertumbuhan kalian. Kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, sayang. Sayang. Kok sayang? Nadanya maksudnya. Ya, khawatirnya kalian menyesal nanti suatu saat kelak. Kalau masa muda kalian tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya tadi saya sarankan ya, kalau di sekolah coba ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, ikut organisasi ataupun ikut rohis gitu kan, mungkin SMK ada rohis kan? Ada kan? Nah itu ikut kalau bisa. Siapa yang dulu? Ustaz Ajat gitu. Ya. Yang kedua ya, karena apa? Mengapa hijrah muhasabah itu penting masa-masa kalian ini? Karena perubahan kecil yang kalian lakukan saat ini ya, menuju proses lebih baik itu menjadi pengalaman dan penyelamat kalian nanti ya, ketika di akhirat gitu. Ya pastinya tidak mudah menjadi orang yang akan selalu di jalan yang lurus memang. Ya enggak? Kira-kira ada ujiannya enggak? Sekolah ada ujiannya kan? Habis ujian kan kemarin?
Ya. Kehidupan juga ada ujiannya gitu. Nah, ujian-ujian itu fungsinya apa sih? Kenapa ada ujian? Biar apa? Kenapa ada ujian? Kenapa ada ujian? Biar apa? Hah? Ya, atas kemampuan. Terus? Ayo. Kenapa ada ujian? Biar lulus. Wah, ya kan? Naik kelas. Nah, itu. Di dalam Islam, ya, ketika orang itu mendapatkan ujian, setelahnya itu ketika dia lulus, itu insya Allah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran senantiasa lebih baik lagi, seperti itu. Makanya kalau sekarang kalian selain ujian di sekolah, ujian dengan teman-teman kalian apa? Ketemu teman yang mungkin judes gitu kan ya. Itu ujian gitu. Ketemu teman yang ngajakin bolos, ya. Ketemu teman yang ngajakin apa? Nyontek, gitu kan? Ada nggak yang ujian nyontek di sini? Ada nggak? Ada apa ada? Siapa yang kalau ujian nyontek? Pak Sabar juga dulu pernah nyontek, jujur saya. Lah iya, nggak tahu kalau yang lain. Enggak, Pak Sabar jujur, dulu pernah nyontek waktu SMP, ya kan? Lihat teman gitu, jawabannya A, B, C, D, gitu ya. Nomor 1 A, nomor 2 C, gitu. Nah, yang ketiga, ya, ingat ya, setan itu akan terus menggoda kita, terutama masa remaja kalian ini, ya. Terutama masa remaja, karena masa remaja itu lagi masa-masa emasnya tadi itu. Kalau kita tidak benar-benar menggunakan dengan waktu sebaik-baiknya, bisa jadi setan itu akan menjerumuskan kita. Ingat, setan itu musuh yang nyata atau nyata? Hah? Setan musuh yang nyata atau tidak nyata? Halo? Hah? Kalau secara wujudnya emang gak kelihatan gitu kan. Tapi kalau secara ujian menggoda kita itu nyata gitu. Emang ada yang bisa melihat setan di sini? Ada nggak? Ada enggak? Kalau ada yang bisa melihat setan nanti perlu dirunyah sama Ustaz aja. Baik, terakhir lagi. Terakhir saya mengajak kalian semuanya, ayo ya. Ya pas banget 5 menit ya. Ini udah terakhir banget kali ini. Ya. Apa langkah nyata kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pemuda, ya kan? Ya. Untuk menuju hijrah muhasabah tadi. Ya. Yang pertama, mulailah dari hal yang terkecil. Ya. Yang bisa kalian lakukan hal kecil, hal baik walaupun itu kecil. Contohnya apa misalnya? Hal yang baik tapi kecil, apa kira-kira? Halo? Apa? Hal yang baik tapi hal ringan, kecil tapi itu baik gitu. Apa? Ayo, kasih hadiah. Yang kenceng Ya, suaranya. nanti kasih hadiah keluarga dia. Ini udah ada, Mak. Oh, udah ayo. Dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Hal yang mudah, kecil tapi baik. Apa? Hah? Apa? Membantu orang. Sini. Ya kamu sini. Kok malah buat aku? Teman-teman, kalian lagi jalan nih. Ternyata di jalan depan sini nih ada benang
layangan yang di tengah jalan itu, ya kan? Terus kalian kumpulin tuh, terus di pinggir dibuang tempat sampah. Hal baik bukan itu? Ringan, ya kan? Kenapa harus digulung, Ustaz? Wah, kenapa digulung? Ya, biar gak kena kalau orang lain lewat gitu kan. Ada yang lari-lari temannya keserimpet, ya kan? Jatuh gitu kan. Bilangnya tajam. Yo, benang gelasan lagi kan. Soalnya kemarin dia pernah kena bisa. Itu hal kecil, ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Gak usah gede-gede, berat ya gede. Ya kan? Yang kedua, ya. Muhasabah tadi, coba kalian luangkan waktu lah. Kira-kira apa sih yang hal yang terbaik yang sudah saya lakukan itu bisa terus dilakukan terus lagi gitu. Ya. Itu tuh. Wah. Udah pada ngantuk kayaknya ya. Dan yang terakhir, isi dengan waktu yang produktif. Produktif itu apa? Bermanfaat gitu ya. Jangan sampai waktu kalian habis hanya untuk main HP, main game, ya kan? Main game apa? Cetak. Ya. Sayang bener. Mungkin kalian kalau sekarang mungkin belum merasakan, tapi nanti kalau sudah gede kayak saya, kalau udah besar udah tua, nyesel bener. Ya kan? Saya itu nyesal bener dulu kenapa gak bisa belajar agama dengan baik gitu. Gak bisa apa namanya. Sekarang alhamdulillah banyak pesantren, banyak di kota desa banyak pesantren. Makanya kesempatan untuk belajar agama itu luar biasa sekarang. Gak kayak saya dulu, gak kayak zamannya waktu saya kecil. Belajar TPA saja itu harus jalan berapa kilo ya saya? Karena waktu itu memang belum ada masjid di tempat saya. Lumayan ada 2 kilo lebih kalau nggak salah. Sholat tarawih jalan dulu dari sini sampai Cimuning kalau nggak salah. Baru sholat tarawih itu tiap hari. Seperti itu. Makanya kalian kan masjid dekat ini kan? Ya nggak? Masjid dekat. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Baik, itu saja teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Yang bisa Kak Sabar sampaikan, iya Kak Sabar sampaikan. Mungkin banyak yang kurang dimengerti, ya mohon dimaafkan. Atau banyak yang bingung, ya. Atau banyak yang belum jelas, ya maklum, ya kan. Audiennya macam-macam, biasa kadang ngomong sama ibu-ibu, kadang ngomong sama siswa, kadang ngomong sama anak SD gitu kan. Mohon dimaafkan. Mau ada tanya jawab nggak? Ada yang mau tanya kan? Langsung doorpress. Oke, kita jawab dulu ya. Coba kita evaluasi tadi kan muhasabah. Sekarang muhasabah dari apa yang tadi Ustaz sampaikan. Paham ya? Mungkin Ustaz tadi menyampaikan pertanyaan, nanti anak laki-laki boleh jawab 2 atau 3 orang, nanti yang akhwatnya 2 orang, atau sebaliknya. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ustaz, nanti kalian tangannya, ya, jawabannya dulu, pertanyaan dulu atau angkat tangannya dulu? Angkat tangan dulu ya. Yang masih ngantuk, ini kayaknya kelihatan dari tadi menguap terus nih. Boleh ke kamar mandi, cuci tangannya, cuci tangannya. Belum makannya, cuci mukanya dulu. Yang ngantuknya lumayan nih. Enggak ya, aku ngantuk pura-pura doang ya. Ya udah. Oke ya. Tunjuk tangannya dulu, kemudian nanti dikasih pertanyaan. Nih yang konsentrasi tadi, yang bisa mendengar dengan baik, pasti bisa menjawab. Baik itu ya. Silakan Ustaz untuk menyampaikan pertanyaannya, nanti boleh langsung diberikan hadiahnya. Pertanyaannya, ini 2 apa 1?
Satu. Dua. Oke, dua. Apa makna hijrah? Ayo lu tanya dulu, siapa yang dulu? Yuk ngacung dulu, baru ditunjuk. Ayo Aldi, jangan ragu-ragu nak. Lo belum gatel ya? Apa makna hijrah tadi? Ya, ayo. Ayo Mas Anwar silakan. Kencang. Makna hijrah dalam konteks yang sekarang. Berpindah, Bukan. berubah, melangkah, Menuju menuju lebih baik. Masya Allah, salah siap, bagus. Makasih. Pertanyaan kedua. Berapa pertanyaan? Tiga, jumlahnya 5 ya. Silakan untuk yang Ikhwan lagi nih, Ustaz. Ikhwannya Oh lagi. iya, Ikhwan. Pertini ini. Seperti ini. Apa arti muhasabah? Ikhwan, lagi-lagi. Ayo. Udah, Jangan muda udah, yuk. Udah boleh lagi. Oh, enggak. Kasih kepada Pak. Iya, Kak. Iya, mantap. Ambil hadiahnya, tegakkan dulu. Makasih Kak. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi laki-laki. Ini. Hah? Iya, untuk Ikhwan ya. Laki-laki, oh ya. Pertanyaannya, berapa anak saya? Yang mana? Bingung. Iqbal Coba coba. Iqbal aja. Yang lebih cepat siapa tadi? Iqbal. Iqbal. Iya. Ya, Iqbal. Berapa? Saya 5. Ya, Iqbal silakan. Kamu aja anaknya Ustaz sakit apa? Waduh. Makin banyak kan ke mau tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya yang akhwatnya. yang awal. Ya, kerja. Tadi anaknya 5, sekarang nama-namanya. Tadi kan enggak saya sebutin nama-namanya. Kasihan lah. Kasihan. Bingung saya jadi lupa. Mau pertanyaan apa ya kan? Nggak contekan lo. Boleh nyetekan ya? Nih, hijrah yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar, ya apa? Satu aja. Ayo, ngacung. Banyak tadi. Yang sik tadi ya. Tadi banyak. Yang lain nggak boleh ngasih tahu. Yang perubahan ya. Awal berubah dulu saya. Tadi apa? Hijrah kalau yang apa tadi? Ya, sebagai seorang pelajar ya, arti hijrah itu bisa kalian maknai sebagai apa gitu. Susah ya? Lupa. Salah satu contohnya tadi kan. Contohnya tadi kan meninggalkan apa? Hal yang tidak bermanfaat atau toksik tadi. Terus apa lagi? Apa itu? Lupa. Oke, ganti. Giliran yang perempuan kok pertanyaannya susah sih. Contoh-contoh aja Pak. Ya. Sebagai seorang pelajar remaja, langkah nyata hijrah kalian apa yang bisa kalian lakukan ada 3 tadi. 1. Ya, Iya, Kak. Terima kasih. Ya, maksudnya apa yang bisa kalian lakukan gitu. Contohnya apa? Apa? Mulai dari Mulai dari apa? Mulai dari yang kecil seperti anaknya. Sini. Tuh, mulai dari kecil.
Sama kayak saya kecil juga, sama kita. Kasih yang gede deh, barangkali yang lebih menarik yang gede, kasih gede ya. Sama ya? Udah habis ya? Pertanyaannya ya? Apa pertanyaannya? Masa kita itu ada 3 tadi. Masa apa, masa apa, masa apa yang kita lalui. Yang perempuan. Ayo angkat tangan. Lihat. Yang kencang. Suaranya yang kencang. Apa? Masih mantap. Iya betul. Terakhir. Ayo. Apa ya? Yang gampang apa ya? Gampang ya?